Pak minum dulu Pak ya. Selamat minum. Saya udah habis. Ya, obrolan-obrolannya memang kadang-kadang suka ini Pak. Satu hal yang paling sering kan kejadian di Indonesia katanya kan cerita soal emansipasi perempuan itu udah lama gitu Pak ya. Dari Ya. zaman dulu, zaman Ibu Kartini, zaman Dewi Sartika dan yang lain-lain. Terus sampai sekarang. Tapi kadang-kadang katanya di gereja ada ini Pak. Ada kemacetan gitu. Saya punya cerita teman Pak. Ada beberapa kasus misalnya kasus KDRT gitu kan. Agak susah dibawa ke gereja atau susah dipublis kadang-kadang karena ya itu biasanya kan yang paling sering ngalamin perempuan kan gitu terus justru malah nggak nggak dianggap gitu. Terus kalau di beberapa kasus kayaknya gereja kayaknya terlalu jauh gitu sama isu-isu kayak human trafficking atau pemerkosaan dan yang lain-lain gitu. Kalau menurut Pak Pati sendiri gereja kita sebenarnya cukup peduli nggak sih Pak sama isu perempuan? Ya, sebetulnya sebagai orang gereja saya harus katakan ya bahwa gereja pasti peduli lah Oke. pada emansipasi perempuan ya. Hmm. Cuma tingkat kepeduliannya, maksudnya keterlibatan sebagai wujud dari kepeduliannya itu yang dipertanyakan. Gitu ya. Kalau peduli sih peduli. Dibawa dalam doa paling nggak. Ya, tetapi apakah dia terlibat total dan sebagainya di dalam konteks emansipasi perempuan, nah, atau sampai sejauh mana keterlibatan, nah itu dia ya itu yang menurut saya harus dipertanyakan ya. Kadang-kadang soalnya udah merasa sudah cukup Pak gitu karena bilang oh kita punya pendeta perempuan kok beda sama gereja sebelah misalnya nggak punya gitu ya atau ya gitu jadi semacam pembenaran juga gitu kalau ininya. Ya nggak cukup karena begini ketika kita bicara tentang emansipasi perempuan kan kita bicara tentang bagaimana menempatkan perempuan itu dalam posisi yang setara, yang adil, yang dihormati, yang dihargai di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah kehidupan bergereja, di tengah kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Dan kalau kita memang concern pada keadilan dan kesetaraan kaum perempuan, mestinya perjuangan itu harus dilakukan terus-menerus dalam konteks bukan saja di gereja tetapi juga di keluarga, bagaimana di masyarakat, di dalam misalnya menghadapi undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang mungkin mensubordinasikan kaum perempuan itu kan harus dikritik ya, harus diprotes. Kalau sepanjang gereja diam-diam saja, nah itu jadi persoalan. Atau misalnya ada kasus di mana buruh-buruh perempuan ditindas, diperlakukan tidak adil ya. Mestinya gereja itu ikut terlibat di situ karena persoalan dari para buruh perempuan baik yang ada di Indonesia maupun yang pergi ke luar, yang para TKI itu juga mesti menjadi concern gereja. Karena mereka ini bukan saja ditindas karena perempuannya, tetapi ditindas karena mereka miskin. Kemiskinan itulah yang membuat mereka lebih ditindas. Dan celakanya seringkali kaum perempuan itu, baik buruh perempuan yang ada di Indonesia maupun yang di luar, itu kan menjadi korban kekerasan seksual. Ya, sering. Nah, ini hal-hal yang mesti digumuli. Tetapi yang namanya kekerasan seksual itu kan bukan saja terjadi terhadap para buruh perempuan, tetapi bahkan ada di dalam keluarga, betul. Ada di tengah-tengah masyarakat dan kadang-kadang nggak berani diungkap juga Pak ya, karena tabu atau karena masyarakat kita nganggap itu kayaknya dan selalu jadi aibnya ke perempuannya, menyalahkan korban kayak gitu. Iya, memang situasinya memang agak kurang menguntungkan bagi kaum perempuan ya, karena memang pertama seringkali orang menyalahkan kenapa you diperkosa karena you pakai rok terlalu pendek misalnya. Pakaian busana diatur gitu ya. Busana yang Anda gunakan itu menantang misalnya. Yang disalahkan kaum perempuan. Lalu kemudian begitu terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan, udahlah kalau di gereja ya sabar saja. Misalnya itu misalnya dilakukan terhadap suaminya misalnya, sabar aja, tenang aja, kan kita kan mesti mengampuni. Dan itu pengampunan yang salah sebetulnya. Maksud saya adalah pendekatan yang salah. Artinya bahwa betul kita harus mengampuni, tetapi bagaimana supaya tidak terjadi penindasan, kekerasan, ketidakadilan terhadap kaum perempuan itu kan yang mesti diusahakan dan diupayakan kan. Bukan cuman mengatakan
you harus belajar mengampuni. Iya, iya, Karena iya. yang terjadi adalah membiarkan kekerasan itu terus-menerus terjadi, bahkan nanti kaum perempuannya yang disalahkan, kenapa you diperlakukan dengan keras tetapi Nggak you nggak mau. bisa mengampuni. Kan celaka, itu blaming the victim Iya, iya, namanya. itu sering terjadi karena kesannya kesalehan itu jadi ini Pak ya, jadi sesuatu yang justru ditaruh di atas hal yang menindas seperti itu ya, jadi malah ini, Betul, heeh. jadi itu yang persoalan yang paling tidak sampai sekarang saya lihat masih ada di dalam kehidupan bergereja, di mana penyelesaiannya lebih banyak supaya Damai jangan ya. sampailah Iya, ketahuan iya, ke masyarakat, itu itu aib kan ya, heeh, aib ya, iya, nggak baik juga untuk keluargamu, nggak baik juga untuk gereja, nggak baik mhm, juga untuk orang Kristen. iya, Padahal iya, dengan mengungkapkan itu kita juga memberitahu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kita juga manusia yang rapuh, yang perlu dikritisi dan mhm, mhm, dikritiki mhm, juga ya. mhm. Kita perlu membaharui diri juga. Nggak usah berlindung karena gereja Harus itu suci gitu, institusi yang sacred ya, heeh, yang suci, yang kudus, soalnya tidak ada apa-apa di situ. iya, iya. Itu justru kita nggak realistis dalam kehidupan itu. Tapi sebenarnya ini Pak, saya nggak tahu mungkin ini maksudnya, kadang-kadang gereja merasa isi itu terlalu jauh, kan kita nggak ngalamin yang kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin aja ada gitu ya. Mungkin juga ada pelecehan terhadap perempuan, mungkin juga ada bentuk-bentuk ketidaksetaraan gitu. Tapi karena toh selama ini nyaman, tenang gitu kan, itu mah cuma di gereja yang sana, paling seringnya gitu ya. Kalau Bapak sendiri ngelihat selama bergereja di Indonesia, itu banyak atau enggak sih Pak kasusnya? Ada kasus-kasus itu ya, saya susah untuk mengatakan banyak itu berapa Mhm, kan iya, gitu ya. ya. Tetapi Mhm. bahwa kasus-kasus seperti itu ada, bahkan di dalam Alkitab sendiri Iya, iya. itu menjelaskan bagaimana ada kasus Gawat. kekerasan Mhm. atau penindasan atau ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Mhm, mhm. Misalnya Daud bahkan lakukan kekerasan kepada Batsyeba ya, Iya, dengan membunuh suaminya iya itu betul, ya. heeh. Lalu kemudian ada kasus kekerasan misalnya Abraham kan gitu ya, Mhm. setelah dia menikahi atau mengambil Hagar. Hagar sebagai gundiknya Mhm. di dalam cerita Alkitab, lalu kemudian Iya membuangnya. betul. Jadi ada kasus-kasus penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Alkitab tidak menutupi itu semua, Iya, iya. kan gitu ya. Bahkan itu oleh tokoh-tokoh yang dianggap besar secara iman, Pak, ya? Tokoh-tokoh rohani, Mhm. kan gitu, bapak beriman Iya, Abraham itu ya. heeh, Nah, Daud aja Daud yang itu saleh. tokoh yang paling terkenal Mhm. di kalangan tradisi Keyahudian dan tradisi kekristenan. Bahkan Yesus juga anak Daud kan gitu ya. Heeh. Tetapi orang-orang ini tidak ditampilkan sebagai orang yang sempurna, orang yang Mhm. suci banget, Mhm, yang mhm. nggak melanggar apa-apa. Alkitab menerangkan secara jelas saja bahwa mereka juga manusia yang tidak sempurna. Mhm, mhm. Mereka juga manusia yang rapuh. Oleh karena itu menurut saya gereja dan agama-agama juga nggak perlu terlalu berusaha jaim, Melindungi diri gitu ya? ya gitu ya. Seolah kita tidak ada Heeh, persoalan, tidak berbuat dosa, tidak heeh. berbuat salah, itu ilusi sekali lagi ya. Iya. Itu ilusi. Jadi bahwa kita dengan menjelaskan kepada semua orang bahwa kita juga manusia yang berdosa, yang gereja pun juga begitu, yang punya kesalahan, yang harus Mhm. dikritisi. Juga kita menyatakan kepada semua orang bahwa justru di dalam kerapuhan itulah kita harus saling Mhm, mhm. melengkapi, saling menegur, saling menerima, saling mengampuni Iya, iya betul, gitu Pak. ya, dan memperbaiki, Iya, kan iya. gitu ya. Nah, Itu kalau Bapak penting. ngeliat apalagi sih yang perlu diperbaiki Pak secara struktur misalnya? Karena beberapa gini, teman-teman, yang aktif di gerakan perempuan kadang-kadang susahnya ngomong gini Pak, kalau ke beberapa institusi agama lain mungkin kesannya ya karena sangat patriarki kesannya gitu kan. Tapi katanya ke gereja Protestan kayaknya nggak patriarki tapi ternyata masih nyimpan semangat itu katanya gitu Pak. Masih ada hal-hal yang tidak setara, tapi mungkin sangat ini ya, sangat abstrak dan mungkin nggak terasa, tapi padahal itu sangat menyentuh sampai keseharian. Seperti waktu itu teman saya protes katanya Pak gitu kan, "Kenapa sih kalau seksi, dokumentasi sesi doa, sesi konsumsi itu dikasihnya ke perempuan misalnya Ya, gitu. ya, ya. Ada pendeta perempuan tapi sering jadi pelengkap penderita gitu, Ya, ya. gitu. Tapi kalau Pak Pating lihat sendiri sebenarnya yang esensial yang gereja perlu perbaiki apa sih Pak? Yang pertama yang saya lihat yang harus gereja perbaiki adalah diamnya gereja, Oke, terhadap apatismenya gereja isu-isu. terhadap Mhm, situasi-situasi mhm. penindasan dan keadilan terhadap kaum perempuan. Iya, iya. Karena selama ini mungkin gereja tidak ikut menindas, kan Oke, gitu ya. Tetapi juga tidak menyuarakan apa-apa terhadap penindasan dan ketidakadilan. Iya. Dan bagi saya itu kelumpuhan spiritual sebetulnya. Oke, Ketika dia waduh. menutup mata, telinga terhadap adanya penindasan, Mhm, terutama terhadap kaum perempuan betul. ya. Dan yang kedua yang saya ingin katakan adalah bahwa dalam satu cerita ya, Mhm. saya pernah diminta untuk memimpin satu acara di salah satu gereja.
Oke. Lalu waktu saya datang, kemudian diterima, lalu kemudian ada penerima tamunya. Asyik. Lalu saya catat nama Nama. saya dengan sebagainya. Begitu saya lihat penerima tamunya, seorang perempuan, ternyata dia seorang CEO di Oke. sebuah perusahaan besar Wow. yang dia punya karyawannya puluhan ribu. Loh kok di gereja ini Cuma jadi usher gitu CEO-nya hanya jadi penerima tamu? Bagi saya itu bodoh sekali gereja itu ya. Iya. Kenapa? Karena dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dia punya leadership yang luar biasa. Tetapi sampai di gereja hanya jadi penerima tamu saja. Itu bukan sesuatu yang jelek jadi penerima tamu. Betul. Tetapi bahwa orang dengan Potensi kapasitas sebesar yang itu, seperti itu, kualitas yang hebat, kalau you tempatkan di tempat yang salah, kita nggak bisa ngambil banyak manfaat dari dia. Iya. Padahal sebetulnya bahkan dia bisa menjadi pembicara bahkan di dalam trainer gitu ya Pak. Bahkan jadi trainer kan gitu ya. Iya. Jadi menurut saya adalah seringkali gereja-gereja sadar atau tidak sadar dia libatkan kaum perempuan, tetapi memang aktivitas-aktivitasnya ya jadi penerima tamu, di seksi konsumsi. Hal-hal seperti itu yang memang sangat perempuan gitu ya. dalam pengertian yang tradisional ya. Konservatif ya, bahwa soal masalah makanan, soal tanaman, hiasan dekorasi gitu. Dekorasi dengan segala macam. Padahal menurut saya adalah kalau gereja benar-benar concern dengan kaum perempuan, salah satu tugas gereja adalah bagaimana mempersiapkan kaum perempuan jadi manusia-manusia yang pinter banget, cerdas banget. Jadikan mereka, masukkan kepada mereka etos-etos belajar yang luar biasa. Kesempatan juga dikasih lebih besar. Dikasih kesempatan untuk studi, dikasih kesempatan untuk beasiswa mungkin, untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Karena sekarang peluang-peluang itu terbuka besar untuk siapapun, termasuk untuk kaum perempuan. Jadi oleh karena itu bagi saya, sebetulnya gereja punya kesempatan bukan saja di dalam pengertian menjadikan perempuan sebagai pendeta, tetapi juga menjadikan menolong memfasilitasi kaum perempuan supaya mereka bisa menjadi tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin di berbagai institusi di luar gereja. Itu juga menarik Pak, karena memang dalam beberapa hal mungkin gereja nggak ikut menindas, tapi sebenarnya terikut juga ya, karena dia diam terhadap hal itu dan tidak memberi muka ruang tadi gitu Pak. Betul. Dengan diamnya gereja sebetulnya dia menyetujui sebetulnya yang namanya penindasan, ketidakadilan, bahkan kekerasan terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu menurut saya salah satu hal yang harus dimiliki oleh gereja adalah satu semacam spiritualitas sosial ya, yang melihat bahwa persoalan perempuan ini bukan saja persoalan perempuan pada dirinya sendiri, perempuan di tengah keluarga, tetapi bagaimana posisi perempuan di tengah masyarakat. Ya. Kalau masyarakat masih menganggap perempuan warga kelas 2 lah gitu. Orang kelas 2, warga negara kelas 2, atau disubordinasikan, dan mestinya itu menjadi semacam tantangan bagi gereja untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Oke, keren tuh Pak. Tapi kadang-kadang katanya halangannya teologis tuh Pak. Karena kan katanya laki-laki adalah pemimpin, perempuan adalah pendamping, penolong yang sepadan gitu. Kalau kayak hal kayak gitu, itu masih masalah nggak sih Pak sebenarnya? Atau masih, karena ada juga kelompok para church ya di luar gereja yang selama ini juga mengajarkan, itu saya juga baru tahu belum lama ini, mengajarkan bahwa perempuan harus tunduk pada suaminya, dan ketika mereka terjadi konflik berat, lalu mereka berkonsultasi dengan saya, lalu dia katakan bahwa saya sudah mendapatkan masukan dari persekutuan yang saya ikuti bahwa perempuan itu harus tunduk pada suami. Saya bilang itu pada masa lalu. Kalau sekarang kita harus sama-sama menunduk, sama-sama rendah hati. Kalau mengatakan perempuan harus tunduk pada suami, itu artinya kehidupan rumah tangga itu selalu terjadi dominasi dan hegemoni dari laki-laki terhadap kaum perempuan. Itu tidak adil namanya. Itu tidak ada kesetaraan di situ. Oleh karena itu yang terjadi adalah mestinya dua-duanya sama-sama saling menunduk. Kayak orang Jepang kalau ketemu saling menunduk gitu ya. Saling menghormati maksudnya, saling menghargai. Jadi oleh karena itu memang bagi saya teologi yang sangat patristik yang menindas kaum perempuan, melakukan dominasi dan hegemoni terhadap
kaum perempuan atau terhadap siapapun itu mesti digeser. Oke. Karena situasi sekarang adalah situasi di mana kita menghargai perbedaan, menghormati siapapun, dan dalam konteks itu kita bersama-sama saling mengisi dan melengkapi. Jadi walaupun untuk kesannya Alkitabiah itu nggak Kristiani sebenarnya Pak Tidak ya? Kristiani, Iya. karena memang sekali lagi penafsirannya sepanjang gini. Kalau kita membaca Alkitab dan penafsiran yang kita hasilkan itu Malah menindas. dominatif dan hegemonik Iya. terhadap orang lain, itu tidak Alkitabiah. Iya. Karena yang Alkitabiah adalah bagaimana melihat yang lain siapapun dia, menjadikan mereka itu manusiawi. Kan Oke. gitu ya, Iya, mengangkat manusia pada kemanusiaannya. Kira-kira gitu ya. Ya. Oleh karena itu tafsiran apapun di dalam ketika kita membaca Alkitab, harusnya kita menafsirkannya di dalam konteks memanusiakan manusia, di dalam konteks membuat setiap orang itu setara, setiap orang itu merasa diterima dan dihargai dan dicintai. Iya, betul. Kan bukankah Yesus lakukan itu? Betul nggak? Betul Pak. Nah, itu dia. Makanya dalam konteks ini berarti kita harus membacanya dalam konteks yang memberdayakan dan membuat perempuan setara ya dengan. Betul, Ya. betul. Oke, makasih Pak buat masukannya. Ini mungkin juga masukan buat teman-teman di gereja dan juga rekan-rekan perempuan yang sekarang berjuang dalam isu ini, dan juga semua kita nggak boleh diam. Kita harus membuat itu sebagai bagian dari sesuatu yang perjalanan iman kita untuk memperjuangkan kesetaraan. Oke, makasih Pak ya. Kita Makasih. ngobrol lagi Siap. Pak.